Bab 1891 sampai bab 1895. Namun dalam kasus ini, Chang Sun Sanyang tahu betul pentingnya Zhang San dan Zhang Wei. Dari sudut pandang Zhang Jingjing, Zhang San dan Zhang Wei dapat dianggap sebagai ayah mertua dan ayah mertua Li Fugui yang serius. Jika mertua majikannya dibunuh oleh orang lain di depan matanya, mari kita tidak membicarakan apakah tuanku punya wajah atau tidak. Sebagai seorang magang, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya saat berjalan di dunia. Pikirkan ini. Chang Sun Sanyang kemudian tersenyum pada Tianfu dan berkata, "Percaya? Tentu saja saya percaya. Tetapi utusan bintang Tianfu, kita semua adalah murid sekte tersebut. Bukankah kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan sekte?" Chang Sun Sanyang berkata apa yang Hexwetu dan yang lainnya yang fokus saat ini adalah menunda waktu. Tianfu mengepalkan tangannya, dia bertanya dengan dingin, "Peraturan sekte? Oke, saya ingin bertanya, peraturan sekte apa yang ingin Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah ini?" Unicorn, yang telah menerima perintah Tranquility, telah kembali ke penginapan. Tiba di depan pintu kamar tempat Li Fugui berada, Unicorn itu mengetuk pintu dengan kuku kakinya. Di dalam rumah, Li Fugui menatap telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu ke pintu, "Siapa itu?" Unicorn tidak dapat berbicara dan mengetuk pintu lagi. Hati Li Fugui menegang, "Saya ingin tahu apakah Hua Duoduo dan yang lainnya sudah kembali." Penuh rasa ingin tahu, dia meletakkan ponselnya dan kemudian menutupi ibu bumi dengan selimut di tempat tidur. Lalu datanglah ke pintu. Baru saja membuka pintu, tanpa diduga, unicorn tersebut melompat dan berputar di depan Li Fugui beberapa kali. Li Fugui melihat ini, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia bertanya, "Unicorn, kenapa kamu kembali?" Unicorn itu terbang, ada suara serak yang terus-menerus keluar dari mulutnya. Saya melihat ekspresi cemas di wajah si kecil. Li Fugui sedikit mengernyit dan bertanya, "Apakah terjadi sesuatu pada gadis bunga dan yang lainnya?" Unicorn itu mengangguk, membuka mulutnya, menggigit lengan baju Li Fugui, dan menarik Li Fugui untuk menuju ke gedung Qingqing. Li Fugui tampak tidak berdaya. Dia jelas tidak menyangka Hua Duo dan yang lainnya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu saat mereka keluar untuk bermain. Setelah menyadari bahwa situasinya agak rumit, Li Fugui berkata terus terang kepada Unicorn, "Tunggu sebentar, saya akan mengatur semuanya di sini, dan kita akan pergi ke sana bersama-sama." Li Fugui segera kembali ke kamarnya, baru saja masuk ke pintu. Li Fugui melepas selimut dari Ibu Pertiwi, lalu datang ke lemari. Dia mengeluarkan gaun berbunga-bunga dari dalam. Dia dengan santai menaruhnya di Ibu Pertiwi, lalu langsung membungkus Ibu Pertiwi dengan selimut. Garis keturunan Ibu Bumi disegel dengan jarum perak. Saya tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Melihat Li Fugui menggendongnya lagi dan bersiap untuk keluar, Ibu Pertiwi buru-buru bertanya, "Li Fugui, apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang apa yang akan saya lakukan. Aku beritahu kamu sekarang, jika kamu melakukannya malam ini. Jika kamu berencana untuk melarikan diri, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan." Hati Ibu Pertiwi sudah ada di tenggorokannya. Dalam sekejap mata, Ibu Pertiwi kemudian dibawa ke kamar tempat Wu Dalang, Bai Tailang dan lainnya berada. 4 manusia serigala bertarung melawan tuan tanah di sekitar tempat tidur. Begitu Li Fugui memasuki pintu, dia mengambil kartu remi di tempat tidur dan membuangnya, lalu melemparkan Dimu ke tempat tidur. Ibu Pertiwi panik, dengan bibir merah gemetar, dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Li Guzu, jika aku melakukan kesalahan, kamu bisa menghukumku sesukamu.
Tapi tolong jangan serahkan aku ke manusia serigala ini. Tolong, aku terdengar setelah kata-kata ini. Li Fugui sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan khawatir, saya hanya meminta mereka untuk mengawasi Anda. Selama periode ini, jika Anda tidak berencana untuk melarikan diri, mereka tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Anda." Baru saja selesai berbicara, Wu Dalang di sebelahnya menyeringai dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya tidak akan melakukan apapun padamu." Dimu adalah kepala sekte Disa, setelah dia ditangkap oleh Li Fugui. Saraf saya hampir runtuh saat ini, melihat manusia serigala yang mengelilinginya. Pikiran Ibu Pertiwi dipenuhi dengan gambaran-gambaran yang membuatnya takut. Sekarang, mendengar perkataan Li Fugui, Dimu mengangguk agar tidak diganggu, dan tercekat dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah lari." Li Fugui tidak punya waktu untuk terus berdebat dengan Dimu. Dia berbalik, menatap Wu Dalang dan 4 manusia serigala lainnya dan berkata-kata demi kata, "Dengarkan baik-baik, setelah aku keluar, jika gadis di tempat tidur itu berani mengucapkan sepatah kata pun atau melakukan gerakan besar apapun, seperti meregangkan tubuhnya, lengan dan angkat-angkat kakinya, dan kamu dapat mengeksekusinya di tempat." Wu Dalang bertanya ragu-ragu, "Saudaraku, jika kamu mengeksekusi hukuman di tempat, apakah kamu ingin memiliki anak serigala bersamanya?" Li Fugui berkata dengan sambil tersenyum, "Hal yang cerdas adalah memiliki anak bersamanya. Anak serigala, tetapi hanya jika dia berbicara, membuat gerakan besar, atau bersiap untuk melarikan diri, Anda dapat melakukan apa saja dengannya untuk melahirkan anak serigala. Jika dia tidak bergerak atau berbicara, jangan sentuh dia. Jika kamu berani menyentuhnya." Li Fugui belum selesai berbicara. Wu Dalang kemudian berkata dengan keras, "Jika dia tidak bergerak atau berbicara, jika kami menyentuhnya, kamu akan memenggal kepala kami ketika kamu kembali." Li Fugui masih sangat percaya pada Wu Dalang dan manusia serigala lainnya. Keempat orang ini berbeda dengan manusia normal. Mereka tidak memiliki intrik di antara orang-orang. Apapun yang dijanjikan, pasti akan melakukannya. Setelah Wu Dalang selesai berbicara, ibu di tempat tidur tidak bisa tenang lagi. Bibirnya sedikit bergetar. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Li Guzu, kalau begitu kamu harus mencari handuk bersih untuk menutup mulutku. Lalu ikat aku ke tempat tidur." Dia melambaikan tangannya langsung ke Ibu Pertiwi dan berkata, "Tidak, saya percaya pada tekad Anda. Bagaimanapun, Anda juga adalah pemimpin sekte Disa. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukan ini, bukankah Anda akan membuat dunia tertawa? Kamu, dengarkan aku dengan patuh, jangan bergerak atau berbicara, maka kamu akan aman. Sedangkan untuk pergi ke toilet, tahanlah. Jika kamu tidak bisa menahannya lagi, kamu berhak untuk mengobati dirimu sendiri sebagai keadaan vegetatif. Ketika saya kembali, saya akan mencari seseorang untuk membantu Anda. Anda membersihkannya." Pikiran Ibu Pertiwi berdengung. Dia tersentak. Air mata kesedihan mengalir dari sudut matanya. Li Fugui segera berdiri dan berteriak kepada Unicorn di depan pintu, "Unicorn, ayo pergi." Li Fugui baru saja bergegas keluar pintu. Tanpa diduga, Zhen Tianhou menghalangi jalan Li Fugui. Lihat situasi ini, pikiran Li Fugui berbalik dan dia berkata kepada Zhen Tianhou, "Zhen Tianhou, apakah kamu berencana untuk pergi bersamaku juga?" Zhen Tianhou mengangguk dengan cepat. Li Fugui melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Di gedung Qingqing, menghadapi serangkaian tuntutan tidak masuk akal yang dibuat oleh Suetu dan Changsun Sanyang, Tianfu juga perlahan menyadari, orang-orang ini di depanku. Saya sama sekali tidak ingin memulai transaksi normal dengannya, tetapi saya bermaksud menunda waktu di sini. Pikirkan ini,
Tianfu kemudian mengutuk Changsun Sanyang, bajingan. Tua, izinkan saya mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Apakah Anda bisa menyerah sekarang dan berlutut dan mendengarkan perintah kami, atau saya akan membunuh kura-kura tua di atas sekarang? Tianfu, tolong jangan terlalu gegabah, bukankah kita sedang berdiskusi denganmu? Tianfu mengertakkan gigi dan berkata, kamu lumpuh karena diskusi itu. Kamu jelas mengulur waktu. Kata-kata itu jatuh ke tanah. Tanpa diduga, dua orang tiba-tiba terjatuh dari lantai atas. Dua ledakan keras, Tianfu melihat ke arah atap gedung. Tanpa diduga, Li Fugui meraih Zhang San dan Zhang Wuwei dengan tangan kiri dan kanannya, dan seperti senjata ajaib yang turun dari langit, dia perlahan mendarat di samping Suetu dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Zentian Roar muncul di atap gedung Qingqing, yang tingginya lebih dari 10 meter, melebarkan sayapnya dan melayang terus-menerus. Sebaliknya, Unicorn menjadi seukuran gajah dan menghalangi pintu masuk gedung Wuqing. Setelah Li Fugui mendarat, Zhang San dan Zhang Wuwei diserahkan ke perawatan Suetu dan lainnya. Kemudian dia memberi perintah langsung kepada Zentian Hou dan Unicorn, perhatikan baik-baik, jika ada yang berencana melarikan diri, makanlah terlebih dahulu, saya akan mengizinkan Anda mengadakan upacara pemukulan gigi hari ini. Zentian Hou dan Unicorn masing-masing mengeluarkan suara yang berbeda dan bahagia, menangis. Tianfu dan 70 atau 80 anak buahnya langsung tercengang. Dia bahkan tidak berpikir untuk memukuli mereka sampai mati. Li Fugui sebenarnya muncul pada saat ini, setelah Li Fugui selesai memberikan instruksi kepada Zentian Hou dan Unicorn. Kemudian dia menoleh untuk melihat ke arah Hua Duo dan gadis-gadis lainnya, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Hua Duo berkata dengan sedikit nada meminta maaf. Jangan khawatir, kami baik-baik saja. Dia membuka tangannya dan memeluk Zhang San dan Zhang Wuwei, Li Fugui. Tersenyum dan berkata kepada anak buahnya, jangan khawatir, siapa yang bisa memberitahuku lebih dulu, apa yang terjadi? Changsun Sanyang adalah orang pertama yang berdiri. Dengan marah, dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Tunggu sampai putra sulung Sanyang baru saja selesai berbicara. Tianfu, yang telah menyadari ada sesuatu yang salah, berbalik dengan cepat, menatap Li Fugui di depannya dan berkata sambil tersenyum, Li Guzu, kesalahpahaman adalah semua kesalahpahaman. Saya sudah lama mengagumi nama Anda dan ingin kamu datang. Mari kita duduk bersama dan berkomunikasi dengan baik. Li Fugui melirik ke arah Tianfu, lalu mendatangi Tianfu dan berkata, kamu ingin berkomunikasi denganku. Oke, kalau begitu kamu berlutut dulu, kepada masing-masing bawahanku sebanyak 3 kali. Ingat, suara koutou harus keras, kalau suaranya terlalu pelan, kamu harus koutou lagi. Salah satu anak buah Tianfu melompat keluar dan bertanya kepada Li Fugui dengan lantang, Li Guzu, apakah kamu terlalu sering menindas orang lain? Jangan lupa, ini gedung Qingqing, wilayah kami, dia hanya menatap Unicorn di sebelahnya. Unicorn itu tiba di belakang murid sekte Tiangang yang berbicara dalam sekejap mata. Buka mulutmu yang berdarah, dia menelan murid itu hidup-hidup dalam satu gigitan. Kunyah dengan hati-hati, setelah menelan, Unicorn itu tak lupa menjilat darah di sudut mulutnya. Tianfu merasa mati rasa saat melihat pemandangan ini. Setelah menghirup udara dingin, dia buru-buru berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum meminta maaf. Li Guzu, mohon belas kasihan dan belas kasihan. Anda telah membunuh banyak utusan bintang sekte Tiangang kami. Kali ini, Tianfu belum selesai berbicara. Li Fugui bergegas maju dan meraih kerah baju Tianfu. Wajah Tianfu ditampar 2 kali, setelah pertarungan.
Mata Tianfu kabur. Dia menatap Li Fugui dengan bingung. Ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Dengan suara gemetar, dia bertanya kepada Li Fugui, "Li Guzu, tolong berhenti berkelahi. Tidak bisakah kamu berlutut dan bersujud?" Li Fugui mendengus dingin, mendorong Tianfu ke tanah, dan kemudian menghadapi banyak sekte Tiangang di depannya. Murid itu berkata terus terang, "Baru saja, saya awalnya berencana untuk membiarkan Tianfu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, tetapi sekarang saya berubah pikiran. Semua orang di sini harus berlutut dan bersujud." Semua orang tercengang sejenak. 70 atau 80 orang tampak pucat. Lihatlah Li Fugui. Li Fugui mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Ada apa? Apakah kamu tidak bahagia? Siapa yang tidak ingin berlutut dan bersujud? Kamu bisa berdiri dan mengatakannya sekarang, tidak mau." Orang yang berakal sehat, beberapa anak buah Tianfu saling memandang. Seseorang memiliki keberanian. Dia dengan berani mendatangi Li Fugui dan bertanya, "Tuan Li, tidak bisakah saya berlutut dan bersujud?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja, kamu bisa berdiri di samping dulu." Mata murid sekte Tiangang berbinar saat dia berbicara, dan dia buru-buru mengikuti instruksi Li Fugui dan berdiri di satu sisi. Li Fugui memandang murid-murid sekte Tiangang lainnya di depannya dan bertanya, "Siapa lagi yang tidak ingin berlutut?" Para murid sekte Tiangang sama sekali tidak mengerti alur pemikiran Li Fugui. Kerumunan segera dibagi menjadi dua kelompok, 30 atau 40 orang datang ke sisi kerumunan yang tidak berlutut. Begitu mereka berdiri teguh, Li Fugui berkata sambil tersenyum kepada semua orang di depan mereka, "Bagus sekali, karena kamu tidak ingin berlutut dan berlutut. Bersujud." Lalu saya bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Kelompok murid sekte Tiangang ini merasa gugup. Ada kegelisahan di wajahnya. Seseorang berdiri dan bertanya kepada Li Fugui dengan hati-hati, "Tuan Lembah Li, apakah menurut Anda boleh melepaskan kami?" Mata Li Fugui tiba-tiba membelalak. Tampaknya luar biasa. Dia bertanya, "Apa katamu? Biarkan kamu pergi? Baru saja saudara-saudaraku datang ke tempatmu untuk bermain dan ketika mereka ingin pergi, mengapa kamu tidak melepaskan mereka? Sekarang kamu bilang kamu menginginkanku untuk melepaskanmu. Bagaimana menurutmu? Apakah ini mungkin?" Murid-murid sekte Tiangang ini tercengang. Jangan biarkan mereka pergi. Maka kemungkinan besar hanya ada satu hasil yang menunggu mereka selanjutnya. Hasilnya adalah kematian. Seperti yang diharapkan para murid ini, mereka belum pulih. Li Fugui melambaikan tangannya ke unicorn di depannya dan Zentian roar melayang di udara. "Ayo cepat, mereka semua memiliki vitalitas di tubuh mereka. Hari ini saya akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan Anda mengadakan upacara gigi yang bagus." Ada 30 atau 40 sekte Tiangang hadir. Dia tidak pernah menduganya. Konsekuensi dari tidak berlutut adalah dimakan oleh Zentian Hou dan unicorn. Terkejut, murid-murid ini dengan cepat bergegas menuju Li Fugui. Dia menangis keras dan berkata, "Kakek, kami salah. Bukankah tidak apa-apa jika kami salah? Tolong, jangan biarkan mereka." Namun, sudah terlambat. Sebelum mereka bisa membuat Li Fugui berubah pikiran, Zentian Hou dan unicorn sudah mulai saling membunuh. Dua binatang spiritual menelan murid sekte Tiangang di depannya seperti ayam mematuk nasi. Terutama unicorn, 2 ekor gajah bisa dimakan dalam sekali makan. Belum lagi 30 atau 40 murid sekte Tiangang ini. Li Fugui selalu tersenyum, seolah semua ini wajar. Tianfu tidak pernah menduganya. Semua yang awalnya saya rencanakan, ini akan sepenuhnya terganggu dengan kedatangan Li Fugui. Hal yang paling penting adalah, lihatlah situasinya hari ini.
Gedung Qingqing yang dia jalankan selama bertahun-tahun juga akan hancur total. Dia melihat anak buahnya dimakan satu persatu oleh Zhen Tianhou dan Unicorn. Ratapan, teriakan minta ampun terus datang dan pergi. Tianfu benar-benar panik, dia melangkah maju dengan cepat. Terlepas dari status bangsawannya sebagai utusan bintang dari Sekte Tiangang, dia meninggalkan martabatnya dan berlutut di depan Li Fugui. Dia menatap Li Fugui dengan tatapan menyedihkan dan berkata, "Li Guzu, tolong, saya salah. Kali ini saya akan melakukannya mati. Itu salah. Aku seharusnya tidak berpikir untuk berurusan denganmu. Tolong jangan biarkan kedua keterampilan ini memakan muridku lagi." Li Fugui tersenyum tipis. Berjongkok di depan Tianfu, dia bertanya kepada Tianfu dengan serius. "Apakah kamu tahu itu salah sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya?" "Mungkin kamu tidak tahu, tapi suasana hati saya sedang baik malam ini. Keluar karena kamu, semua suasana hatiku yang baik hilang ketika itu terjadi." Bibir Tianfu bergetar. Dia melihat bahwa bersujud dan memohon belas kasihan tidak berhasil. Dia hanya mengulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Bentak, bentak, setiap tamparan jatuh. Tianfudu seperti anak kecil yang sedih. Menyeka air matanya dan berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Tapi tolong jangan mempermalukan murid-murid saya. Tolong. Tidak mudah bagi mereka untuk mengikuti saya. Jangan biarkan kedua makhluk suci ini memakan semuanya." Li Fugui kemudian berbalik dan melihat ke arah murid Sekte Tiangang yang tidak mau berlutut. Tadi ada 30 atau 40 orang. Sekarang tersisa kurang dari 20. Setelah melihat sekilas kelompok orang ini, Li Fugui berkata, "Perlahan, tetapi mereka tidak mau berlutut. Katakan padaku, aku tidak bisa memaafkan mereka dan membiarkan mereka pergi, kan?" Beberapa murid Sekte Tiangang yang mendengar perkataan Li Fugui buru-buru berteriak keras, "Tuan Li, Kakek Li, kami bersedia berlutut, kami bersedia bersujud." Sambil berbicara, murid Sekte Tiangang barusan tidak mau berlutut dan bersujud. Mereka semua berlutut di tanah. Kepala itu seperti palu. Dia terus menghantam tanah dengan keras. Li Fugui melihat situasi ini. Lalu dia melambai ke Zhen Tianhou dan Unicorn dan berkata, "Oke, jangan makan. Terlalu jelek melihat caramu makan. Pergi dan jaga posisi kalian masing-masing." Sudah kubilang saat pertama kali datang ke sini, ya, jika ada yang berencana untuk melarikan diri dari sini, makan saja. Zhen Tianhou dan Unicorn tampak sedikit kecewa dan memandang murid Sekte Tiangang yang sudah berlutut di tanah. Li Fugui memarahi dengan marah, "Apa yang kamu lihat? Orang-orang bersedia berlutut dan bersujud, jadi jangan menonton. Jika ada di antara mereka yang tidak mendengarkan perintah saya nanti, kamu memakannya lagi." Zhen Tianhou dan Unicorn mengeluarkan tawa ajaib mereka sendiri. Kemudian mereka memblokir pintu masuk dan keluar masing-masing. Dan Li Fugui, kemudian dia melirik ke arah murid Sekte Tiangang yang masih berdiri di sana, dan bertanya sambil setengah tersenyum, "Apa? Jika kamu tidak berlutut di tanah dan bersujud, apakah kamu menunggu untuk dimakan?" Semua murid Sekte Tiangang berlutut di tanah. Tanah mengeluarkan suara keras saat kepalanya terbentur. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dahi para murid ini semuanya retak. Darah mengalir di pipinya. Li Fugui duduk di kursi di sebelahnya dan menatap semua orang dengan ekspresi tidak senang. Setelah semua orang melakukan Koutao 70 atau 80 kali berturut-turut, Li Fugui tiba-tiba berkata, "Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Ada begitu banyak orang yang bersujud serempak, apalagi yang bisa kamu lakukan?" Tianfu buru-buru berteriak kepada anak buahnya, "Semuanya, cepat berhenti.
Beberapa orang yang bersujud dan pingsan tidak mendengar kata-kata Tian Fu sama sekali. Kepala mereka terus membentur tanah. Untungnya, ada beberapa orang yang sadar di dekatnya yang menangkap orang-orang yang tidak bisa berhenti bersujud. Setelah semua orang berhenti bersujud, Tian Fu berkata kepada Li Fugui dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Li, silakan lihat." Tian Fu berbalik dan berteriak kepada bawahannya, "Kalian semua dengarkan saya sekarang. Saya akan berteriak 1, 2, 3 nanti, dan semua orang akan bersujud bersama. Saya telah mengontrol ritmenya. Jika ada yang bersujud secara acak, dia tidak akan mengikuti ritme. Ayo pergi dan biarkan Zhen Tianhou dan Unicorn memakan kita saat ini juga." Tian Fu terlalu malas untuk memikirkan mengapa Zhen Tianhou mengikuti Li Fugui. Dia hanya punya satu ide sekarang, begitulah cara bertahan hidup. Li Fugui cukup senang dengan pengaturan Tian Fu. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jika kamu bisa bersujud 10 kali dalam satu ritme, kamu bisa istirahat." Tian Fu dengan cepat berterima kasih. "Terima kasih, Guru Lembah Li. Terima kasih banyak." 1, 2, 3, ketuk 1. Benar saja, ini jauh lebih rapi dari sebelumnya. Semua orang membenturkan kepala mereka ke tanah bersama-sama. Seluruh gedung Qingqing sepertinya mulai bergetar. Sue Tu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. "Saudaraku, suara ini masih terdengar menarik." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Bukankah ini mengasyikkan? Aku menyebutmu hal-hal yang tidak berguna dan memintamu keluar untuk bermain, tapi kamu bisa. Masih diblokir oleh orang lain, ini?" Sue Tu menyeringai dan berkata, "Bukankah tidak mungkin untuk mencegah ini?" "Tapi itu bukan salah kami." Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa? Aku tidak bisa menyalahkanmu. Bukan salahkan saya." Dia terkekeh dan berkata, "Saudaraku, jangan membicarakannya. Jika hal ini aneh, kamu benar-benar harus disalahkan. Pikirkanlah, jika kamu adalah orang biasa, bagaimana kami bisa menjadi sasaran orang lain? Jika kami mengikuti Anda, tetapi sekarang, Anda sangat kuat, dan Anda sangat murah hati, biarkan banyak dari kami datang ke gedung Qingqing malam ini, siapa yang tidak akan tergerak olehnya?" Dia mengerutkan kening pada Sue Tu dan berkata, "Nak, kamu punya keuntungan dan kamu masih bertingkah seperti anak baik, kan?" Suara Kou Tao tiba-tiba berhenti. Li Fugui menoleh untuk melihat ke arah Tian Fu dan bertanya, "Apakah kamu sudah selesai bersujud?" Tian Fu tersenyum meminta maaf dan berkata, "Li Guzu, kamu baru saja mengatakan 20. Kami akan menyelesaikannya seperti yang kamu katakan." Li Fugui mengangguk dan melambai kepada semua orang, "Oke, karena ini sudah berakhir, maka kamu bisa istirahat dulu. Tuhan Fu, mari kita bicarakan masalah ini sekarang. Anda telah menyebabkan banyak kerusakan psikologis pada bawahan saya malam ini. Juga, Anda tahu bahwa Anda disandera malam ini. Siapakah dua orang ini? Salah satunya adalah ayah lama pacar saya, dan yang lainnya adalah kakek pacarku. Lihat, mereka berdua memiliki luka di leher mereka. Katakan padaku, yang ini, bagaimana masalah ini diselesaikan?" Tian Fu tidak bodoh, dalam hal ini, bagaimana dia bisa berbicara? Saat ini, selama Li Fugui bersedia membuat persyaratan dengannya, apapun kondisinya, dia setuju saja. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Selamat dari bencana itu. Akan ada berkah di masa depan. Selama dia bisa bertahan dari Li Fugui kali ini, dia bisa menikmati masa tuanya dengan tenang, bukan? Dengan pemikiran ini, Tian Fu dengan cepat bersumpah, "Anda berkata, selama itu masih dalam lingkup kemampuan kita, saya akan menyetujui semuanya."
Li Fugui sudah memikirkannya sebelum dia mengajukan persyaratan kepada Tianfu. Dia juga mengetahui identitas Tianfu sebagai salah satu dari 36 utusan bintang. Tianfu tidak memiliki status tinggi di Sekte Tiangang. Ingin menggunakan orang ini untuk mengubah situasi. Itu murni fantasi, tapi Tianfu juga punya kelebihan. Jangan katakan apapun lagi, anak ini Tianfu. Selama bertahun-tahun, saya telah mendapatkan banyak batu yuan dengan menggunakan menara King King. Saat ini, kekuatan saudara-saudara di sekitarnya pada dasarnya telah menembus level bawaan dan mencapai level inti emas. Tingkat ini, permintaan Yuan Stone masih cukup besar. Meskipun dia memiliki tambang Yuanxi yang kaya sumber daya. Tapi cepat atau lambat akan tiba saatnya pertambangan akan bersih. Sekarang saya dapat mengumpulkan batu yuan dalam jumlah besar untuk diri saya sendiri. Ini masih akan sangat membantu perkembangannya selanjutnya. Setelah memikirkan hal ini, Li Fugui kemudian berkata terus terang kepada Tianfu, "Itu bagus. Tuntutan saya tidak tinggi. Mulai hari ini, semua pendapatan gedung King King Anda adalah milik kami. Juga, berapa banyak batu yuan yang ada di gedung King King Anda sekarang, ambillah habis-habisan untukku dan perlakukan itu sebagai biaya pengobatan untuk calon ayah mertuaku dan ayah mertuaku." Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Bahkan Suetu dan yang lainnya merasa itu terlalu berlebihan. Ada luka kecil di bagian leher. Sekarang mintalah semua batu yuan pihak lain. Batu purba, di dunia sekuler, nilainya ratusan juta. Tianfu juga tercengang, mulutnya setengah terbuka. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya. Awalnya saya mengira Li Fugui hanya akan meminta mereka memberi kompensasi sejumlah batu yuan kali ini. Hasilnya tidak terduga, orang ini sebenarnya meminta semua batu yuan mereka. Bukankah ini mulut singa yang besar? Li Fugui melihat Tianfu masih ragu-ragu. Jadi dia bertanya, "Ada apa? Apakah kamu tidak bersedia?" Tianfu berkata sambil meringis dan penuh rasa malu. "Li Guzu, bukannya aku tidak mau, tapi permintaanmu agak." Li Fugui selalu duduk di kursi atasan. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Haha, ada yang salah, ini terlalu berlebihan. Bukan, sebelum kamu melakukan ini malam ini, tidakkah kamu memikirkan baik-baik apakah perilakumu terlalu berlebihan? Sekarang aku bisa mengalahkanmu, tetapi jika aku tidak bisa mengalahkanmu, bukankah kami semua akan dibunuh olehmu? Kamu menggunakan cara yang begitu tercela untuk menghadapiku, dan sekarang kamu masih berpikir itu terlalu berlebihan bagiku untuk melakukannya. Meminta beberapa batu yuan, bukan, apakah otakmu terjebak di pintu, atau mungkin sekte tiangangmu? Merasa bahwa kamu tidak terkalahkan dan dapat menindas siapapun yang kamu inginkan." Li Fugui terdiam mendengar apa yang dia katakan. Li Fugui mendengus dingin. Dia berkata dengan tenang, "Aku sudah memberitahumu semua yang perlu dikatakan. Kamu harus memikirkannya sendiri. Sekarang aku akan memberimu 10 detik. Setelah 10 detik, jika kamu sudah memikirkannya dengan jelas, maka baru saja beri saya jawaban yang akurat. Ingat, setelah 10 detik, saya hanya ingin mendengar apakah Anda setuju atau tidak." Li Fugui selesai berbicara. Kelompok murid sekte Tiangang yang tidak tahan dengan penghinaan menjadi gelisah. Seseorang melompat keluar. Dia berkata kepada Tianfu, "Tuan, mari kita lihat. Meskipun kita tidak dapat mengalahkan mereka hari ini, kita masih harus bertarung dengan mereka." Sebelum pria itu dapat menyelesaikan kata-katanya, Li Fugui pertama kali memberikan pandangan dingin. Segera setelah itu, langsung mengedarkan vitalitas dalam tubuh. Vitalitas berkumpul di tengah telapak tangan. Diiringi suara gemuruh, bola vitalitas keluar. Pria yang berbicara seketika berubah menjadi kumpulan kabut darah.
Beberapa murid sekte Tiangang lainnya yang hadir yang siap bergerak melihat situasi ini. Diam seketika, Tian Fu akhirnya melihat situasinya dengan jelas. 10 detik, sekilas, waktunya baru saja tiba. Li Fugui memandang Tian Fu di depannya dan bertanya, "Bagaimana menurut Anda? Setuju atau tidak? Jika Anda setuju, mengangguklah sekarang." Dia hanya bisa meringis. Dia melambaikan tangannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Pergilah, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat bantu aku mengeluarkan batu yuan." Setelah mengatakan itu, Tian Fu berbalik dan bersiap untuk pergi ke gudang bawah tanah King bangunan. Li Fugui melihat ini. Ketika Tian Fu berbalik, dia berkata sambil setengah tersenyum, "Tian Fu, berhenti." Tian Fu dengan penasaran bertanya, "Guru Lembah Li, apakah kamu punya permintaan lain?" Li Fugui berkata terus terang, "Jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Baiklah, saya dapat melihat bahwa Anda masih sedikit tidak yakin dengan apa yang saya lakukan hari ini. Yah, Anda tidak perlu memanfaatkan kesempatan untuk membawa batu yuan atau menunggu kami mengambil batu yuan. Setelah itu, Anda memberitahu Chang Qiong, pemimpin sekte Tiangang. Saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Anda akan memberitahu pemimpin sekte Tiangang Anda sekarang. Katakan saja padaku, Li Fugui, untuk meminta kompensasi darimu. Mari kita lihat bagaimana dia menyelesaikannya." Tian Fu tidak akan membunuh. Sikap Li Fugui yang tegas dan tegas telah membuatnya takut. Dalam situasi ini, bagaimana dia masih punya nyali untuk memberitahu pemimpin sekte di depan Li Fugui? Berpikir seperti ini, Tian Fu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Guru Li, Anda terlalu khawatir. Saya, Tian Fu, telah menjelaskan bahwa karena saya berencana memberikan batu yuan kepada Anda hari ini, saya pasti akan memberikannya kepada kamu. Saya hanya berharap Guru Li, Anda tidak akan mempermalukan kami di sini di masa depan." Tian Fu diam-diam mengutuk di dalam hatinya, "Kamu bajingan, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika aku memberitahu pemimpin sekte di depanmu sekarang, bukankah aku akan mencari kematian atas inisiatifku sendiri? Dasar bodoh, tunggu saja. Kali ini aku akan memberimu batu yuan terlebih dahulu, dan menunggu sampai kamu dapatkan batu yuan. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali batu purba ini." Tepat ketika Tian Fu memikirkan hal ini, Li Fugui tiba-tiba berdiri. Dia sampai di depan Tian Fu, menatap mata Tian Fu. Dia menanyakan kata demi kata, "Tian Fu, izinkan saya bertanya, apa yang kamu pikirkan sekarang?" Tian Fu jelas tercengang melihat mata cerah Li Fugui. Hati kecilnya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Li Fugui tampak santai. Dia mengulurkan tangannya, meraih bahu Tian Fu, dan berkata terus terang, "Tian Fu, kamu juga salah satu dari 36 bintang dari sekte Tiangang. Kamu harusnya tahu betul apa yang harus dilakukan seseorang. Bisa jujur sekarang? Katakan sejujurnya apa yang kamu pikirkan, dan jangan biarkan aku mengungkapkannya di hadapanmu. Jika aku mengungkapkannya, menurutku Unicorn dan Zentian Hou akan memakan beberapa kepala lagi malam ini." Tian Fu panik. Dia tidak menyangka akan mati. "Di depanku adalah pria Li Fugui. Anda sebenarnya bisa membaca pikirannya." Setelah menghirup udara dingin, Tian Fu dengan hati-hati berkata kepada Li Fugui, Li Guzu, kamu terlalu khawatir, terserah kamu." Li Fugui menekan jarinya sedikit lebih keras. Dia menatap mata Tian Fu dan berkata terus terang, "Saya akan memberi Anda kesempatan lagi sekarang, dan saya harap Anda dapat memanfaatkannya. Apakah Anda akan mengatakannya atau tidak?" Li Fugui menekan jarinya dengan kuat. Tian Fu jelas merasa bahunya akan retak, dia meringis kesakitan.
Saya berencana menggunakan vitalitas saya untuk memblokir. Apapun yang terjadi, jari-jari Li Fugui sepertinya mencubit pembuluh darahnya. Vitalitas dalam tubuh tidak dapat berfungsi secara normal sama sekali. Saat ini, Tianfu menyadari sepenuhnya betapa kuatnya Li Fugui. Saya pikir dia juga seorang master di tahap awal Jindan. Namun di bawah Li Fugui, dia sekarang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengedarkan vitalitasnya. Setelah menghirup udara dingin, kaki Tianfu melemah dan dia berlutut di depan Li Fugui lagi. Dia dengan menyedihkan berkata kepada Li Fugui, "Li Guzu, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Tolong lepaskan aku. Aku. Dua orang yang belum kumiliki belum mengucapkan sepatah kata pun. Li Fugui berkata kepada Tianfu kata demi kata, "Dengarkan baik-baik, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu dapat memberitahu Master Sekte kamu sekarang dan meminta Master Sekte kamu untuk datang dan menyelesaikan masalah ini secara langsung. Tidak ada pemberitahuan. Saya harap Anda tidak menunggu sampai kami pergi sebelum memberitahu pemimpin Sekte Anda tentang masalah ini. Jika Anda benar-benar tidak mendengarkan saya, tunggu sampai kami pergi sebelum Anda memberitahu pemimpin Sekte Anda tentang masalah ini. Haha. Percaya atau tidak, hal pertama yang akan aku lakukan saat kita bertemu lagi adalah memotongmu menjadi beberapa bagian." Setelah Li Fugui selesai berbicara, Tianfu ragu-ragu. Yuan Shi, itu adalah tabungannya yang dia kumpulkan selama hampir setahun. Bagaimana jika semuanya diberikan kepada Li Fugui? Lalu bukankah kerja kerasku tahun ini akan sia-sia? Lebih penting, 9/10 pendapatan dari Menara King miliknya akan diserahkan kepada Sekte Tiangang. Sesuatu terjadi di King Lo sekarang, Sekte Tiangang tidak berdiri untuk membantunya. Mungkinkah bencana ini harus kita tanggung sendiri? Lebih-lebih lagi, ekspresi dan nada bicara Li Fugui saat dia berbicara barusan sepertinya tidak mengujinya. Setelah beberapa saat aktivitas otak yang cepat, Tianfu dengan ragu-ragu bertanya kepada Li Fugui, "Li Guzu, apakah semua yang baru saja kamu katakan itu benar?" Li Fugui berkata dengan tegas, "Tentu saja benar. Saya akan memberimu kesempatan. Sekarang pergilah dan beritahu." "Gigi," dia terus bertanya, "sudah kubilang, kamu tidak akan membunuh saudara-saudaraku, kan?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." Setelah berpikir beberapa detik, dia berbalik dan berkata kepada anak buahnya, "Keluar dan nyalakan kembang api." Setelah mendengar ini, anak buahnya segera keluar dan mulai bersiap meluncurkan sinyal. Tidak ada sinyal di puncak Gunung Tiangangzong, tidak mungkin berkomunikasi menggunakan ponsel dan barang lainnya. Selain murid internal Sekte Tiangang, 9 dari 10 adalah kultivator. Mereka sama sekali tidak berguna untuk hal-hal ini. Tunggu hingga kembang api berbentuk naga biru dan pisau bulan mekar di langit. Suetu, Hua Duo, Changsun Sanyang, dan lainnya mendatangi Li Fugui. Hua Duo tampak khawatir dan bertanya, "Fugui, bukankah buruk bagi kita untuk membuat keributan seperti itu? Jika Sekte Tiangang benar-benar mengirim orang untuk datang nanti, masih belum diketahui apakah kita bisa mengalahkan mereka." Agak percaya diri, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika Sekte Tiangang mengirim orang, mereka hanya dapat mengirim beberapa utusan bintang. Master Sekte tidak akan pernah mendatangi kita. Dia mengetahui situasi terkini dalam Sekte Tiangang. Pertama, Sekte Tiangang memiliki lebih banyak orang daripada mereka. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Selain itu, saya belum pernah berkonfrontasi langsung dengan pemimpin Sekte Tiangang, dan kebanyakan dari mereka hanya mendengar rumor dari orang lain bahwa orang ini sangat kuat. Jika kekuatan Anda setara dengan orang ini, jika dia tidak memikirkan solusi dengan cepat sekarang,
Bunuh utusan bintang dari sekte Tiangang ini satu persatu. Saat kedua kubu bersaing langsung di masa depan, dia pasti akan menderita kerugian. Adapun sekte Disa, Li Fugui tidak lagi khawatir. Ibu Pertiwi, pemimpin sekte Disa, telah jatuh ke tangannya sendiri. Sekte Disa tidak memiliki pemimpin dan tidak dapat mencapai banyak kesuksesan. Selain itu, itulah yang dikhawatirkan oleh Sueto, Hua Duo, dan lainnya sekarang. Dengan keluarnya sekte Tiangang dengan kekuatan penuh, hal ini bahkan lebih mustahil. Sekte Tiangang bukanlah sekte kecil, jika sama dengan Lembah Baihua dan Gerbang Naga Sejati dan sekte kecil lainnya. Menghadapi bahaya, masih ada kemungkinan serangan habis-habisan. Tapi sekte Tiangang adalah sekte berukuran sedang dengan ribuan murid. Jika Master Sekte memimpin murid-muridnya untuk datang menyelamatkan setelah menghadapi hal seperti itu, bukankah dia akan ditertawakan oleh orang lain jika hal semacam ini menyebar? Kedua, ada alasan lain, artinya, dia membawa Ibu Pertiwi ke penginapan malam ini. Tian Yongxing pergi mencari Ibu Pertiwi pada saat itu. Ketika Ibu Pertiwi tidak dapat ditemukan, langit pasti akan mengirim seseorang ke sana lagi. Satu demi satu, tidak ada yang dapat ditemukan. Li Fugui bahkan tidak bisa membayangkan kekacauan seperti apa yang akan terjadi pada sekte Tiangang. Segalanya berjalan sesuai harapan Li Fugui. Chang Qiong dan yang lainnya menunggu di aula utama sekte Tiangang selama setengah jam. Tian Yongxing belum terlihat. Chang Qiong merasa cemas, jadi dia meminta Tian Xianxing untuk mengundang Ibu Pertiwi. Akibatnya, Tian Xianxing datang ke kediaman Ibu Pertiwi. Setelah bertanya kepada penduduk setempat dan iblis bumi, mereka mengetahui dari kedua orang tersebut bahwa Ibu Pertiwi sedang berlatih dan tidak mau orang luar mengganggunya. Tian Xianxing pada awalnya tidak curiga. Bagaimanapun, mereka semua adalah biksu, bukan hanya orang biasa. Tidak ada salahnya berlatih di malam hari. Namun ketika Tian Xianxing bertanya kepada Tian Yongxing apakah dia datang untuk mencari Ibu Pertiwi, dan setelah mendengar kata, tidak, dari Ibu Pertiwi dan setan bumi, Tian Xianxing merasa sedikit tidak nyaman. Tian Xianxing masih mengetahui apa yang dilakukan Tian Yongxing. Apalagi, Tian Yongxing tahu betapa pentingnya masalah yang mereka tunggu untuk dibicarakan oleh Ibu Pertiwi di aula. Dalam situasi ini, kecuali jika Tian Yongxing menemui hambatan, mustahil baginya untuk tidak memberitahu Ibu Pertiwi. Kembali ke aula sekte Tiangang, Tian Xianxing memberitahu Chang Qiong tentang situasi ini. Chang Qiong juga menyadari ada sesuatu yang tidak baik dengan situasi ini. Pertama, seperti Tian Xianxing, dia mengetahui karakter Tian Yongxing. Kedua, ia mengetahui bahwa waktu latihan Ibu Pertiwi adalah pada pagi hari, bukan pada malam hari. Pikirkan dua hal ini, Chang Qiong dengan cepat memanggil murid-muridnya dan mulai mencari bintang Tianyong. Setengah jam penuh. Akhirnya, ketika semua orang menemukan Tian Yongxing, pihak lain telah berubah menjadi mayat. Langit terkejut. Saat dia panik, dia langsung teringat pada Zentian Roar yang terletak di istana Huitian. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte. Dari mana Zentian Roar berasal, murid lain di sekte tersebut mungkin tidak mengetahuinya. Tetapi tidak mungkin dia tidak mengetahuinya. Bersambung.